Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar mukawwiri laili 'alan nahar tadhkiratan liwalil qulubi wal absar wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Wa ba'du fallahumma iftah 'alaina al-fatha wa anta khairul fatihin. Walhimna shawab wal ikhlas fi aqwalina wa af'alina wa harakatina wa sakanatina wa saddid ya ilahi khutana wa kun ma'ana haythu kunna بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Masjid Jami' Al-Riyad, Bapak Al-Ustadz Al-Haj Nurdin bin Abdul Rahman, dan juga guru kita Bapak Ustadz Rafiq, dan juga para asatidzah lainnya, para hujat hadirin sekalian. Sebelum kita mulai pembacaan kitab Ayyuhal Walad, mari kita bacakan suratul Fatihah yang insyaallah dengan keberkahan dari suratul Fatihah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan fikiran kita. Al-Fatihah liniyatul qabul tamami kulli surah hadratur rasul بأن الله يفتح علينا أبواب الفتوح أبواب المعرفة بجاه سر والد عمنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزواجه وولاده وذريته وأهل بيته الكرام. صنف هذا الكتاب إلى الإمام محمد بن محمد الغزالي، ولا حبيبنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، ولا حبيبنا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، ولا حبيبنا الحبيب محمد بن علي الحبشي، ولا حبيبنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk yang terjemahannya halaman 19. Saya ada bawa buku terjemahan 4 ya. Nanti kalau yang masih mau miliki silahkan ke sekretariat nanti selepas Isya. Halaman 19 ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa lamana nafa' bihi wa bi 'ulumihi fi darni amin. Qala ayyuhal walad, wahai anakku, kam min layalin ahyaitaha bitaqraril ilmi wa mutala'atil kutubi. Telah berapa banyak dari malam-malam kau habiskan dengan mengulang-ulang ilmu dan memutalaah kitab. Artinya malam kau habiskan untuk belajar, mendalami ilmu, menghafal ilmu. Wa haramta ala nafsika an-nauma, dan kau menahan dirimu untuk tidak tidur. La a'lamu ma kana al-ba'itsu fihi, aku tiada mengetahui apa yang memotivasi pada mengulang-ulangnya ilmu yang dilakukan olehmu itu. Artinya kau belajar sedemikian tekun, menghabiskan malam-malam panjang setiap harinya, apa yang memotivasi kamu? In kana niyatuka naila 'aradid dunya, jika niatmu
memperoleh keuntungan dunia, wa jazba hutamiha, dan untuk menghimpun harta duniawi semata, wa tahsila manasibiha, untuk mencapai pangkatnya, wal mubahata 'alal aqrani wal amsal, juga untuk berbangga untuk atau di antara teman-teman dan orang yang seprofesi denganmu, yakni dengan para pelajar lainnya. Fawailul laka thumma wailun laka, maka sungguh celaka kamu, kemudian sungguh kecelakaan yang besar, maknanya merugi. Nah, jadi yang tahu diri kita, ya, ini hadirin. Kalau kita sekolah, kita belajar hanya sekedar pengen dapat ijazah, ya, semata-mata ijazah, udah celaka. Kenapa? Karena waktu-waktu panjang yang kita lewati untuk belajar itu tidak lagi bermanfaat, tidak dinilai sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal menuntut ilmu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Tapi ini menuntut ilmu sekedar selembar ijazah supaya menjadi orang yang paling pintar di antara teman-teman, biar dapat pangkat jabatan, ya, biar mendapat perhatian manusia, biar mendapat nanti kalau ceramah bayarannya tinggi, paling mahal, ya, biar walaupun baru panjer udah bisa jutaan misalnya. Ya. Jadi kalau misalkan enak jadi penceramah, wah banyak duit deh pokoknya. Ini ngajarin anak salah begini, ya. Ini ngajarin anak kita udah kagak bener, ya. Tuntut ilmu biar kita tahu ibadah kepada Allah itu bagaimana, ya. Tuntut ilmu biar kita tahu fungsi kita sebagai manusia diciptakan Allah di alam dunia ini untuk apa. Tuntut ilmu biar kita tidak tersesat jalan kita menuju Allah. Harusnya demikian. Ini awal, ya. Nanti ketika sekolah dapat ijazah, terus S1, S2, S3, udah sampai gelar dokter, dapat ijazah, ijazahnya ambil. Tapi bukan ijazahnya yang kita harapkan, tapi pengetahuan ilmunya lah yang kita tuju. Nah, ya. Jadi beda tipis lah bahasanya, ya. Makanya yang namanya riya itu sangat sulit untuk dikenali, samar sifatnya. Yang tahu cuman kita. Tanya diri kita, ini kita belajar mau jadi apaan? Nah, ya. Kalau semata-mata nanti pengen jadi orang top dan lain sebagainya, nanti terus kalau top gimana? Ya kalau top ntar punya duit banyak, gitu misalnya. Ya. Diceritakan orang di mana orang berkumpul, ditulis orang nama kita dengan tinta emas, dikenang orang sepanjang masa kita. Nah, ini hadirin, ya. Keikhlasan dari hati kita yang kita lakukan saat ini akan terbukti setelah bertahun-tahun kita mati kelak nanti. Generasi selanjutnya akan mengenang kita. Akan ada doa hadiah pahala dari surah Al-Fatihah yang sampaikan pada kita. Maka ketika Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, dia menyusun kitab hadis Muwatta, banyak muridnya bertanya, Imam, kitab Muwatta kan udah banyak yang tulis, kok antum tulis Muwatta juga? Banyak, kitab Muwatta banyak, ya. Kenapa Muwatta Imam Malik yang sampai ke masa kita sekarang?
Kata Imam Malik, kita lihat aja nanti. Bahasa kita lihat nanti di sini hadirin, nanti di alam barzakh kita akan menyaksikan segala amal yang kita perbuat. Ya, sampai-sampai Syekh As-Sanhaji, penyusun matan Al-Ajurumiyah, matan Nahu, pernah dengar Al-Ajurumiyah? Biasa kita nyebutnya Jurumiyah, sebenarnya bukan Jurumiyah, Al-Ajurumiyah. Bahasa Persia artinya ikan. Ya, Al-Ajurumiyah. Dia kepengen tahu, dia nulis ikhlas karena Allah apa enggak nih? Dites, dibuang ke laut, dibawa ombak itu tulisan. Ya secara adat istiadat akliyah, hilanglah tulisan, kan tinta kena air, udah hilang. Ya, nggak berapa lama menghilang, dibawa lagi sama ikan. Lembaran tulisannya dibawa sama ikan. Nah, maka dinamain Al-Ajurumiyah. Berarti ketika sampai baru dia yakin untuk menyebarkan matan Al-Ajurumiyah kepada orang banyak. Sampai gini hari di mana tempat dipelajari, subhanallah. Nahu ya, Al-Ajurumiyah. Al-kalamu huwa lafdzul muraqadul mufidul wa samu thalathatun ismun wa filun wa harfun ja'alim afal ismu yurabun. Terus siapa aja ngafalin tuh. Nah, hadirin sekalian, mau pesantren mana kita tanya belajar nahunya apaan pertama? Pasti Jurumiyah. Ya, kalau nggak Jurumiyah ya Nahul Wadi biasanya. Kalau untuk modern Nahul Wadi, Jurumiyah, awal Jurumiyah. Ya, ngetes keikhlasan hatinya sampai sedemikian rupa. Khawatir kalau yang dilakukan ini bukan karena Allah, sia-sialah amalan. Capek-capek kita cuma dapat keuntungan dunia, buat apaan? Kenapa? Harusnya pahala di sisi Allah yang berlimpah, yang akan menjadi sabab selamatnya kita di negeri akhirat. Itu yang kita tuju. Hari ketika kita minta pahala kita, kamu kan dulu di dunia udah pengen jadi orang top, pengen terkenal, kan udah jadi orang top, dipanggil ulama, dipanggil kiai, ajengan, buya, udah nggak mau usah minta lagi di sini. Orang kamu tujuannya itu doang tuh. Nah, habis hadirin. Ya Allah, ya. Apapun amalan yang kita perbuat, ya. Tapi Ustadz, kalau sekarang kan kita mau masuk ke mana dakwah ditanyain gelar. Nah, ini hadirin sekalian, ya. Silahkan sekolah setinggi-tingginya dapat gelar S3, silahkan. Kenapa demikian? Kalau memang itu menjadi satu ya syarat kita bisa masuk ke dalam komunitas yang sangat menghargai selembar kertas, silahkan dakwahlah pada mereka. Tapi bukan keuntungan dunianya yang kita inginkan. Apa? Supaya dakwah kita sampai, begitu hadirin. Ya nggak masalah, nggak kenapa, tapi tujuan akhirnya apa nih? Demikian. Ingat ya, kalau udah enak, udah banyak duit, majelis, fulusnya kecil, tinggal aja yang gede. Enakan ceramah juga. Saat ntar malam ta'lim saat, waduh, mohon maaf deh, minggu kemarin udah nggak ta'lim saat, ya udah. Ada undangan. Ya, nih hadirin sekalian, masya Allah. Jadi guru-guru kita punya kebiasaan dahulu taklim dulu. Peringatan urusan tar, habis taklim baru. Enggak peringatan di Uber, taklim ditinggal. Ya, bukan jiwa-jiwa seorang guru sejati yang demikian. Nah hadirin, jadi di sini ya jelas ini ya, wa in kana qasduka fihi ihya syariatin nabi sallallahu alaihi wasallam, jika tujuanmu untuk menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan dapat selembar kertas doktor tuh, S3 doktor, wah Allah ya, usul fikih lagi atau fikih udah dapat nih untuk ihya syariatillah.
Ihya syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar nanti kita ngomong didengar orang. Nah, gitu. Silahkan. Ya, nih dokter. Oh. Kalau kita belum jadi dokter kan siapa sih belajar di mana nih? Nah, kalau udah dokter kan insya Allah bakal didengar omongan. Silakan kalau emang niatnya untuk ihya syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ta'dziba akhlaqika, dan untuk memperbaiki akhlakmu, wa kasran nafsil ammarati bisu', untuk mengalahkan ya nafsu yang banyak memerintahkan pada keburukan. Fatuba laka thumma tuba laka, maka beruntunglah bagimu, sungguh keberuntungan bagimu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita nggak masuk kantor, instansi, lembaga pendidikan dan lain sebagainya, mau itu semua dimasuki oleh kaum cingkrang yang dalil cuman 2 atau 3 hadis, kemudian udah gampang mengkafir-kafirkan ulama, belajar tafsir belum pernah, pegangannya cuman Al-Quran terjemah, tapi udah merasa seperti mufti. Mau antum mereka ya yang mengelabui umat, nggak bakal rela. Jika demikian, masuk segala lini dakwah, masuk ya. Saya sampaikan sekali lagi, terutama 3 nih, kantor, pasar, komplek. Ini 3 nih rentan untuk dimasuki oleh dakwah-dakwah yang tidak bertanggung jawab, ya. Kantor, pernah saya nggak sebut dekat lembaga instansinya dari sini, khutbah Jumat, khutbah Jumat celananya kok pada kekurangan bahan. Cingkrang semuanya. Ini pegawai kagak salah. Ya Allah, coba itu. Ya, ukuran surga neraka, celana gampang. Tinggal potong doang. Ya Allah. Tapi suuzon Anda terhadap umat Islam, kalau kita udah pakai celana melewati mata kaki, udah kata neraka aja deh. Na'udzubillah. Padahal yang dimaksudkan khuyala di sini adalah kesombongannya, bukan dari pakaiannya. Begitu. Kesombongan. Pembesar musyrik dulu pakai jubah, itu jubahnya sampai nyengser, menyapu jalan. Nabi nggak senang tuh model cara berpakaian begitu dipakai oleh orang yang sombongnya luar biasa. Sombongnya bukan pakaiannya, pakaian nggak salah apa-apaan. Ini hadirin sekalian, ya. Maka sesuai dengan hadis yang lainnya, man kana fi qalbihi khardalun minal kibar la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi khardalun minal kibar. Nggak bakal masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil apapun dari kesombongan. Baru sinkron dengan hadis yang lainnya. Mana? Dosa besar. Ada gak celana cingkrang? Ada gak? Kalau dibilang celana cingkrang, emang Nabi pakai celana? Nabi pakai izar, mafhum izar kain. Kira ada gak Nabi pakai celana kayak pangsi gitu? Orang tua kita dulu pakai, namanya pangsi, celana sebetis, tapi ke kebon, macul. Nanti kalau sholat udah pakai pangsi, pakai kain, cakep. Jangan pakai celana kurang bahan buat sholat, nggak sopan nanti. Begitu. Ya kalau antum masih demen nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, silahkan. Tapi yang penting kita tidak seuzon ame sesama mukmin. Wah neraka nih, kenapa? Sampai mata kaki. Tidak. Bukan seperti itu syariat, sekali lagi, ya. Nah, jika mereka yang menguasai, maka ketika saya lihat, Masya Allah, ini pegawai negeri nih, begini semua. Udah, langsung khutbah pertama, tema khutbah saya adalah tentang mazhab. Ya, besokannya coret. Udah langsung dicoret nama kita. Nggak boleh lagi khutbah di sana. Alhamdulillah. Yang penting dakwah sampai. Berarti sampai tuh dakwah kita tuh. Nah, hadirin sekalian, yang penting mereka pernah dengar dalil-dalil dari orang yang mereka anggap
neraka. Ya. Itu hadirin sekalian. Ustaz, sayang Ustaz, amplopnya kan gede. Kalau kita yakin rezeki Allah udah atur, Allah udah jamin, kalah sama amplop inti, masya Allah inti. Ini hadirin sekalian ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kita lanjutkan ini. Walaqad sadaqa man qala, sungguh benarlah orang yang mengatakan sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i'u wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Terjaganya mata untuk selain keridhaanmu ya Allah adalah sia-sia. Jadi dha'i'u itu jadi khabar. Ya. Jadi wajah di sini kita artikan apa? Keridhaan. Terjaganya mata untuk selain wajahmu. Coba aja bingung tuh orang yang dengar. Terjaganya mata untuk selain wajahmu. Kok wajahmu Zat? Zatmu deh. Kok zat? Coba keridhaanmu baru paham. Ya. Artinya kita begadang di waktu malam untuk memperoleh ridha Allah. Kalau selain ridha Allah, sia-sia begadangnya kita. Nah, ini hadirin, ya. Dari mana Ustaz? Wajah diartikan keridhaan, ya. Wajah diartikan keridhaan, ya udah sering saya sampaikan kan? Ya, ane datang kagak dikasih muka, ane pulang deh. Saya datang kagak dikasih muka, saya pulang. Apa maknanya? Itu orang yang kita kunjungin nggak rela, nggak ridho sama kita. Anda tuh nggak kasih muka. Maksud dikasih muka, kasih muka begitu? Kagak kan? Nggak mungkin. Mana hakiki? Pasti ini maknanya adalah majazi. Ya. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Dan menangisnya mata selain tujuan karena kehilangan ridhamu ya Allah. Kehilanganmu, maksudnya kehilangan ridhamu ya Allah adalah tiada berguna. Batil, nggak berguna nangis. Kita mau nangisin segala macam kita nangisin, ya. Nangis yang hak adalah ketika kita takut kehilangan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun nangis ungkapan kesedihan itu sifatnya adalah manusiawi, memang Allah ciptakan yang demikian, ya. Jadi menangislah, silahkan ketika ada kesedihan datang. Nabi ketika anaknya wafat, Nabi nangis. Ketika ziarah ke kubur ibunya, Nabi nangis. Membuat nangis para sahabat yang berada di sekelilingnya. Katanya nggak boleh nangis, Sat. Yang nggak boleh nangis, ya, itu kalau nangisnya ngejerit-jerit, tanda tidak redha dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah, itu haram baru. Tapi kalau nangis karena sedih, ya orang sedih ya nangis. Senang, ya tersenyum, tertawa itu. Kalau sedih kita tertawa, gila namanya. Kita sedih kemudian tertawa, udah terbalik itu. Ya sedih ya menangis kita, ya. Lah ya, bersedih boleh, yang tidak boleh larut dalam kesedihan. Udah, ya. Falah yahzunka qauluhum. Maka perkataan mereka janganlah membuatmu larut dalam kesedihan wahai Rasul. Falah yahzunka qauluhum. Kemudian Ishma syi'ta ayyuhal walad, wahai anakku, ishma syi'ta, ya, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau bakal mati. Maka sesungguhnya engkau mayit, engkau mayat, ya nggak mungkin. Kok? Tapi kan mayit saat bukan fa innaka tamutu, bukan seperti itu orang disebut mayit. Ini disebut iktibar mayakun. Ini ilmu balaghah hadirin. Udah bahasanya bahasa sastra ini. Fa innaka mayyitun. Dia iktibar mayakun karena engkau bakal mati. Bakal jadi bangkai, bakal jadi mayat.
Anda permisi pengen masak nasi, bener gak? Ada temen kita kunjungin, dia terus izin, bang mohon maaf, ini izin dulu mau masak nasi, bener gak? Salah. Yang bener masak beras. Kalau masak nasi berarti nasi goreng. Yang bener bukan masak nasi, masak apa? Masak beras. Kok bilangnya masak nasi? Beras yang bakal jadi nasi. Kayak mayit. Kok mayit? Kita yang bakal jadi mayit, bakal mati, bakal jadi bangki begitu. Ini namanya iktibar mayakun. Nah, ya. Wa ahbib man syi'ta, cintailah orang yang kau inginkan. Fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, beramalah ya sesuka hatimu. Fa innaka majziyun bihi, maka sesungguhnya engkau akan diberi ganjaran balasan dengannya. Nah, ya, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, hidup sesukamu. Ya, koruptor mati, orang soleh juga mati. Ya, kalau ada kedermawanan orang-orang soleh, kesolehan dapat memperpanjang umur, ya tentu, ya enak banget. Tapi ternyata mau dia soleh, mau dia maksiat, semuanya mati, semuanya mati. Nah, ya, jadi pilihlah sesuka hatimu. Nanti kalau udah dipilih, jangan memilih lagi nanti di akhirat. Engkau akan diberikan ganjaran balasan sesuai dengan pilihan. Ya Allah, saya pengen masuk surga. Ngomongnya ketika di akhirat. Dulu disuruh sholat kan ogah, ngeledek-ngeledek orang lagi sholat, suka menghina pula akan syariat. Dulu kan kepengen emang masuk neraka, gaya, nggak takut neraka, nggak kepengen surga katanya, ya. Jadi ada tuh lagi viral, Abid bilang Islam Pancasila jadi menolak surga. Jadi udah nggak ada pamrih-pamrihan, kita ibadah emang ibadah aja. Ente siapa? Nggak pantas ngomong gitu, ngaji aja kagak, ilmu akidah aja nggak ngerti. Nah hadirin ya, menolak surga, bukan begitu bahasanya, bukan menolak surga, ya. Maknanya kita beribadah semata ridha Allah yang kita tuju, demikian. Bukan surga, bukan neraka, ridha Allah begitu. Ya. Sekarang kalau Allah udah redha sama kita, kalau Allah udah redha sama kita, kira-kira bakal dimasukkan mana? Bagaimana janji Allah? Ya, innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Banyak sekali itu ayat-ayat ya yang berisikan sesungguhnya barang siapa yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, jadi kalau udah dapat ridha Allah, tentu surgalah tempat kembalinya. Nah hadirin ya, kemarin kita udah bahas, bukan lagi melihat amalan, ya, bukan tidak beramal. Paham gak tuh? Jadi kita tidak lagi melihat amalan kita, tidak lagi lihat. Sebanyak apapun yang kita lakukan, kita tidak lihat lagi. Bukan tidak beramal. Berharaplah surga. Orang sombong gitu, sombong. Kalau ogah surga, menolak surga, itu namanya sombong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah hadirin ya. Jadi tidak demikian ajaran dari kaum ahlu sunnah wal jamaah. Justru ya yang kita baca sehabis salat apa? Ya. Jadi Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, coba itu.
Ya Allah, peliharalah kami dari api neraka. Tuh, doanya tuh, ya. Ya. Oh, apa lagi? Insyaallah. Nih hadirin, ya. Banyak sekali doa-doa Nabi tentang surga, minta surga. Nah, ya. Jadi itulah segala sesuatunya itu butuh ilmu. Maka berbicara pun butuh pula kepada ilmu, sehingga tidak salah orang dalam mendengarnya. Ini hadirin. Ayyuhal walad, ayu syai'in hasiluka min tahsili ilmil kalam wal khilaf wal tib wal dawawin wal ash'ar. Wahai anakku, hasil apa yang kau peroleh dari mempelajari, dari menghabiskan waktu belajar ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu munazarah, khilaf, perdebatan, ilmu kedokteran, ilmu diwan. Diwan itu kumpulan syair, ya. Wal ash'ar, ilmu syair, wan nujum, ilmu tentang peredaran bintang, falak, ya. Wal arud, ini ilmu arud. Arud itu belajar qawafi, belajar wazan-wazan syair, insyaallah. Wan nahwi wa tasrif, nahu, sorob. Apa yang kau hasilkan, yang kau pelajari? Ghairu tadyi'il umur, ya. Ghairu, selain membuang-buang waktu, bijalali dzil jalal, ya, membuang-buang waktu dalam beribadah kepada yang memiliki keperkasaan. Maksudnya, kalau semata ilmu yang dipelajari, tidak ada ibadah yang dilakukan, harusnya seorang penuntut ilmu harus lebih banyak dia punya ibadah, karena dia tahu. Hadirin, ketika ada seorang perdana menteri mau ketemu raja, dia pakai kereta kencana yang mewah. Kereta kencananya parkir di halaman istana, apa masuk istana ke dalam? Parkirlah dia di halaman istana, enggak masuk ke dalam nemuin raja, enggak. Kita ketemu Allah, semua yang kita bawa ini wasilah semuanya. Ilmu wasilah, semuanya wasilah. Terus semua bakal ditinggalkan. Yang menghadap kepada Allah ruhani kita. Nah, ruhani kita menghadap kepada Allah tentang kesucian diri dan lain sebagainya. Dalam satu syair disebutkan, ya, ya khadima jismi kam tashki bi khidmatihi atatlubu ribha mimma fihi khusranu inhat ila ruhi wastaqmil fadailaha fa anta bi ruhi la bil jismi insanu. Ya khadimal jismi, wahai seseorang yang berkhidmah pada tubuh. Berkhidmah pada tubuh itu zahir-zahir doang yang diperbagus, ngomong diperbagus, ya, cara penampilan diperbagus, yang zahir diperbagus nih. Ya khadimal jismi kam tashki bi khidmati, telah berapa banyak kau mengalami kepenatan dalam berkhidmah pada jasad kasarmu itu, ya, kam tashki bi khidmatihi. Atadlubu ribha mimma fihi khusranu, apakah kau menginginkan keuntungan yang justru di dalamnya terdapat kerugian? Inhat ila ruhi, bangkitlah ruhanimu, atau bangkitkanlah ruhanimu. Inhat ila ruhi wastaqmil fadailaha, sempurnakanlah segala keutamaannya. Dari ruhani kita ini, hati kita yang paling dalam, bersihkan segala niat yang kita lakukan. Kita belajar tasawuf sekarang, tujuan kita apa? Supaya memperbaiki ruhani kita, ya, pemikiran kita, gerak hati kita, jangan sampai salah dalam menilai takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Kemudian ketika kita amalkan, bangkitlah itu ruhani kita menjadi cemerlang, ya. Fa anta bi ruhi la bil jismi insanu, sebab kau dianggap manusia dengan ruhanimu,
bukan dengan jasad kasarmu. Kenapa? Jasad kita kalau sudah ditinggalkan ruh, dimuliakan orang gak nih jasad yang telah menjadi bangkai yang bau? Gimana kira-kira? Ditanam udah tinggal. Tapi rohani kita itulah yang cemerlang. Dia akan berbahagia. Dia akan menjadi sebutan sepanjang masa. Nah, ini hadirin sekalian ya. Ini mungkin agak terlalu dalam. Jadi kesimpulannya adalah bahwa segala yang kita miliki semuanya adalah wasilah. Semuanya wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bergantung pada wasilah. Jangan bergantung pada wasilah. Ya. Kalau bergantung pada wasilah, lah tujuan kita apa? Ini semuanya wasilah, hal yang mengantarkan. Nah. Kemudian inni ra'aitu fi Injili Isa alaihi salam, sesungguhnya aku pernah melihat dalam Injil Nabi Allah Isa alaihi salam qala, ya, ada berkata min sa'ati an yudha'al mayyitu 'alal janazati ila yudha'a 'ala syafiri qabri. Min sa'ati, di antara waktu ketika diletakkannya mayit jenazah, ya, 'alal janazah. Janazah ini jangan disalah fahami. Janazah itu sebenarnya makna adalah kurung batang. Lah, kita bilang jenazah Sat. Kalau sini jenazahnya udah datang belum? Yang disebut kurung batang. Yang dimaksud isinya. Yang dimaksud namanya nih balagoh lagi. Makaniyah. Ya seperti sungai mengalir. Sering kan saya sampaikan, benar gak sih sungai mengalir? Airnya mengalir, sungai mah diem. Tapi isi sungainya, isi sungai apaan? Ya air. Ya, disebut jenazah. Yang dimaksud isi dari kurung batangnya mayit, ya. Ketika diletakkan mayit di dalam keranda, jadi jenazah itu maknanya keranda atau kurung batang. Ila an yudha'ala syafiril qabri, untuk diletakkan di dalam kuburnya. Yas'alullahu ta'ala bi'azamatihi minhu arba'ina su'alan. Allah bertanya, Allah Ta'ala bertanya, ya, dengan keagungan Allah daripadanya 40 pertanyaan. 40 pertanyaan. Awaluhu, yang pertama, yaqulullahu ta'ala, Allah firmankan, abdi taharta manzaral khalqi sinina wa ma taharta manzari sa'atan wa kullu yawmin nanzuru fi qalbika. Hambaku, kau membersihkan tempat jatuhnya pandangan manusia selama bertahun-tahun. Tempat jatuhnya pandangan manusia bertahun-tahun kita perbagus senantiasa. Ya, kita pengen bicara indah, kita belajar cara bicara. Kita pengen kelihatan ustadz, piara jenggot, ya. Jidat item-itemin dikit, biar disebut ustadz, ya. Pakai sorban. Ini kan semuanya manzarul khalqi, tempat jatuhnya pandangan manusia. Pandangan makhluk. Wah, ustaz, kayak kain, kayak koko, kayak sorban, jidat hitam, jenggotan. Waduh, ustadznya pasti ustadznya. Oh, tempat jatuhnya pandangan manusia. Apalan kita, cara bicara kita, semuanya tempat jatuhnya pandangan manusia. Wa ma taharta manzari sa'atan, tapi kau tidak membersihkan, mensucikan tempat jatuhnya pandanganku walaupun sesaat. Wa kulla yaumin, dan padahal setiap hari kami memperhatikan daripada hatimu. Ini hati kita tempat jatuhnya pandangan Allah. Tempat jatuhnya pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Allah tidak melihat ya rupa dan bentuk kalian, yang Allah lihat hati dan amalan kalian. Demikian ya. Yaqulullahu ta'ala ma tasna'u bi ghairi. Engkau hanya memberikan kepada selainku, wa anta mahfufun bi khairi, padahal engkau diliputi oleh kebajikanku. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Ini ya. Kita ini semua nikmat Allah yang beri. Mengapa kita kepengen dilihat bagus selalu sama manusia, tapi nggak pernah berpikir ya tempat jatuhnya pandangan Allah ini untuk kita bersihkan, untuk kita sucikan, sehingga ridhalah Allah atas diri kita. Ya, yang kita tuntut hanya sekedar pandangan manusia. Ama anta asammu la tasma'u. Ya, apakah kamu tuli sehingga kau tak dapat mendengarnya? Jadi kalau pandangan hati ini sudah betul-betul tajam, sebab hadirin yang namanya pandangan mata ini sering tertipu. Pandangan mata sering tertipu. Bintang gedenya, satu bintang itu lebih besar dari bumi. Tapi kita bilang bintang kecil. Bintang kita kata kecil, padahal satu bintang itu lebih besar dari bumi. Subhanallah, karena jauhnya luar biasa itu bintang. Ya, pandangan mata sering ketipu. Tongkat lurus kita masukin air di dalam kolam, bengkok, kok bengkok? Tertipu mata kita. Pandangan akal sama, sering keliru. Akal mentapan begini, 10 tahun ke depan berubah rumusnya. Begitu enggak seperti gini nih. Ya. Dulu ketika ditemukan atom paling kecil. Wah, ternyata ada yang lebih kecil dari atom. Proton, elektron, neutron. Boleh jadi nanti ada yang lebih kecil lagi dari proton dan seterusnya. Itu akal, pandangan akal itu sering keliru. Tapi pandangan hatilah itu yang hakiki. Ulama memadukan kecerdasan dua, cerdas intelektual dan cerdas spiritual, maka ilmunya itu mantap luar biasa. Itulah ulama ya, sehingga abadilah karya mereka ya, segala apa yang mereka temukan, segala usaha jerih payahnya dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat di tengah masyarakat, sehingga menjadi amal jariah ke kubur mereka. Ini hadirin sekalian, kenapa? Karena itulah hati mereka yang senantiasa ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.